Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ija Anggata Dias, NPM 1803050073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran PKN di SD. Nah, simulasi atau pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Nah, video ini saya buat berdasarkan silabus dan RPP yang telah saya susun atau telah saya rancang. Nah, di sini saya mengambil materi untuk kelas 6, tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, dan subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi semuanya. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, Bu Lintang punya tepuk nih. Nah, kalian perhatikan Bu Lintang, lihat Bu Lintang dan ikuti gerakan Bu Lintang ya. Nah, seperti ini gerakannya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Duduk semuanya, duduk yang rapi, marilah berdoa. Seperti itu? Apakah semuanya sudah bisa? Ya, silahkan dicoba. Nah, ketika semuanya udah bisa, kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Duduk semuanya, duduk yang rapi, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran berikutnya, Bu Lintang mau tanya nih, kenapa sih kalau kita mau melakukan sesuatu kita itu harus berdoa? Ya, apa Mas Ridho? Ya, benar sekali. Mbak Melati setuju nggak dengan tanggapan Mas Ridho tadi? Oh ya, sangat setuju. Ya, benar sekali. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita itu berdoa terlebih dahulu. Bukan hanya pembelajaran ya. Setiap kita akan melakukan sesuatu, setiap kita akan melakukan aktivitas, kita perlu berdoa sebelum melakukan sesuatu agar segala sesuatu yang kita lakukan, agar segala kegiatan yang kita lakukan ini dapat berfaedah, bermanfaat. Nah, pembelajaran pagi ini juga seperti itu. Selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain? Ya, kita dapat menyebarkan ilmu yang kita ketahui, kita dapat membagi ilmu yang kita ketahui kepada orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini semuanya sudah menyediakan buku paket. Buku paketnya disediakan, taruh di depan meja kalian, taruh di hadapan kalian. Sudah siap semuanya? Ya. Ya, karena buku paketnya sudah siap di hadapan kalian semua, Bu Lintang akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga Indonesia melalui kegiatan membaca. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban melalui kegiatan diskusi. Yang ketiga, melalui media Circle Congklak, peserta didik dapat memahami apa itu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengetahui perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah semuanya sudah siap melakukan pembelajaran? Siap? Oke, kita lanjut ke pelajaran. Di sini masih ingat enggak? Apakah anak-anak masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab? Ya, hak merupakan sesuatu yang kita peroleh sejak kita lahir. Setiap individu, setiap manusia itu membawa haknya sejak dia lahir, sejak dia di dalam kandungan pun dia tuh sudah mendapatkan hak. Ya. Nah, di sini ada dua macam hak. Hak di lingkungan keluarga dan hak di komponen masyarakat.
Hak di lingkungan keluarga apa saja? Ya. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain. Nah, orang tua atau keluarga itu berhak memberikan 5 hak tersebut kepada kita, seperti kasih sayang. Orang tua wajib memberikan kita kasih sayang, orang tua juga wajib memberikan kita ya pendidikan, seperti itu. Nah, yang kedua, hak dalam komponen masyarakat. Yang pertama apa? Mengembangkan bakat dan kemampuan. Misalnya, Mbak Azizah memiliki kemampuan dalam bidang linguistik. Nah, masyarakat atau komponen masyarakat perlu mengetahui bahwa Mbak Azizah ini memiliki kecerdasan linguistik dalam dirinya. Jadi masyarakat itu bisa menunjuk Mbak Azizah sebagai pembicara atau bisa menjadi MC dalam kegiatan rutin yang ada di komponen masyarakat. Misalnya ada acara pengajian atau ada acara kumpulan di lingkungan masyarakat, Mbak Azizah bisa dijadikan pembicara umum nih di situ. Nah, di situ juga bisa mengasah kemampuan public speakingnya Mbak Azizah. Oh, ketika Mbak Azizah ini pada pertemuan kali ini Mbak Azizah salah atau Mbak Azizah kurang maksimal dalam pertemuan kali ini, Mbak Azizah bisa memaksimalkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin nanti Mbak Azizah bisa mengasah kecerdasan linguistiknya, bisa mengasah gerak-gerik Mbak Azizah ketika Mbak Azizah berbicara bagaimana Mbak Azizah ketika mengungkapkan sesuatu, atau Mbak Azizah mengungkapkan pendapatnya itu bagaimana. Seperti itu ya, ketika itu dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Nah, yang kedua apa? Ya, mendapatkan berbagai layanan umum pemerintah, contohnya pada di rumah sakit. Nah, setiap kita ketika kita sakit atau anggota keluarga kita sakit, kita berhak mendapatkan layanan kesehatan yang ada di pemerintah. Nah, pemerintah itu kan biasanya menyediakan BPJS. Nah, BPJS atau KIS ini berfungsi untuk meringankan masyarakat, berfungsi untuk meringankan kita dalam tanggungan kesehatan. Misalnya ada siapa ya, jangan deh, ada misalnya Bu Lintang deh, Bu Lintang sakit, terus Bu Lintang dibawa ke rumah sakit. Karena kekurangan dana, Bu Lintang itu mendapatkan BPJS atau KIS dari pemerintah, sehingga Bu Lintang itu ringan dalam kegiatan administrasinya. Misalnya biaya tanggungan rumah sakit Bu Lintang itu menjadi lebih ringan daripada Bu Lintang tidak memiliki BPJS. Nah, seperti itu. Yang ketiga apa? Ada yang tahu apa yang ketiga? Ya, yang ketiga, mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Nah, setiap individu atau setiap kita itu berhak mendapatkan pendidikan atau layanan pendidikan yang cukup. Nah, di Indonesia ini menerapkan setiap individu 12 tahun pendidikan ya. Pendidikannya selama 12 tahun dari SD, SMP, SMA. Nah, namun mungkin di sekeliling kita atau saudara kita itu ada yang memiliki atau ada yang kekurangan dana, sehingga pemerintah itu menyediakan KIP. Apa itu KIP? Ada yang tahu nggak apa itu KIP? Ya, Mbak Melati, apa itu KIP? Ya, Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya atau meringankan warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga semua warga di Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang memadai. Bahkan ketika kita itu tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi, namun kita ingin melanjutkan perguruan tinggi, kita bisa menggunakan KIP tersebut. Nah, KIP itu meringankan kita untuk membayar atau bahkan kita bisa mendapatkan layanan pendidikan secara gratis melalui KIP ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya udah, Bu Lintang lanjut ya. Yang keempat apa? Ya, layanan administratif. Nah, layanan administratif ini seperti kayak pembuatan KK, KTP, SIM, STNK, dan lainnya ya, seperti itu. Dan yang kelima yaitu layanan umum lainnya. Layanan umum lainnya yaitu kita berhak untuk mendapatkan layanan seperti air bersih, listrik, telepon,
dan yang lainnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Lintang lanjut ke materi yang kewajiban. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kewajiban? Nah, pada kewajiban ini kita bagi 3 ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu kewajiban? Ya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan dengan sepenuh hati. Nah, kewajiban kan Bu Lintang udah menyampaikan ya kalau kewajiban itu dibagi menjadi 3. Kewajiban apa saja? Coba Mbak Melati, kewajiban yang pertama apa? Ya, kewajiban sebagai warga negara. Mbak Azizah apa? Ya, kewajiban di lingkungan keluarga. Sekarang Mas Ridho, kewajiban yang ketiga apa? Ya, kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, tadi seperti yang dikatakan Mbak Melati, kewajiban yang pertama apa? Kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara apa? Ya, kita berhak mematuhi, kita berhak menaati peraturan atau norma-norma yang sudah tersedia di lingkungan masyarakat atau norma-norma yang sudah ditetapkan dalam masyarakat, seperti itu. Misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, misalnya menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang Bu Lintang tanya nih, misal ada pengendara si A dan pengendara si B. Nah, pengendara si A ini menaati lalu lintas dan pengendara si B ini ketika ada lampu merah dia itu berjalan terus. Nah, ketika si B ini tidak menaati peraturan lalu lintas, si B akan mendapatkan sanksi atau merupakan pelanggaran tata tertib lalu lintas. Ya, benar sekali. Yang kedua, yaitu kewajiban di lingkungan keluarga. Ada apa saja kewajiban di lingkungan keluarga? Ya, kewajiban membayar atau kewajiban untuk iuran biaya energi listrik, atau kita sebagai keluarga itu kita berhak sekali untuk menghemat listrik. Karena apa? Kalau kita tidak menghemat listrik atau kita itu boros, nah itu kan sia-sia ya, listrik dibuang secara sia-sia, seperti itu. Yang kedua yaitu kewajiban menjaga kebersihan. Kita sebagai anak atau kita sebagai anggota keluarga, kita itu wajib menjaga kebersihan rumah. Nah, jadi kebersihan rumah itu bukan hanya tanggung jawab ibu. Biasanya kan kita berpendapat ya kalau ibu itu yang membersihkan semuanya, ibu yang mengepel, mencuci, menyapu halaman rumah, menyuci pakaian anggota keluarga. Lelah ya ibunya kalau seperti itu. Nah, mencuci, menyapu halaman rumah atau membersihkan area sekitar rumah itu tuh merupakan kewajiban anggota keluarga. Jadi setiap anggota keluarga itu harus menyusun atau membuat rancangan. Misalnya hari Senin Mbak Azizah mencuci piring, kemudian Mas Ridho menyapu lantai, dan Mbak Melati menyapu halaman rumah. Nanti ibu mencuci baju, seperti itu. Nah, kalau kita melakukan kegiatan seperti itu akan lebih ringan atau akan lebih berat? Kalau lebih berat, sekarang Bu Lintang tanya lebih berat mana ketika melakukan pekerjaan rumah itu sendirian dengan melakukan pekerjaan rumah itu bersama-sama. Seperti tadi Mbak Melati mencuci piring, Mbak Azizah menyapu lantai, Mas Ridho menyapu halaman. Nah, itu lebih cepat mana pekerjaan rumahnya? Ya, lebih cepat ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah itu secara bersama-sama. Nah, ketika kita itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama, itu tentunya akan meringankan diri kita sendiri, juga meringankan anggota keluarga, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mas Ridho silahkan. Ya, kalau membuang sampah itu merupakan kewajiban kita juga. Kita wajib membersihkan area rumah, kita wajib membersihkan lingkungan sekitar rumah kita, itu tuh kewajiban kita. Jadi kita perlu menanamkan bahwasanya membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau kita nggak membuang sampah pada tempatnya, apa yang terjadi? Misalnya Mbak Azizah membuang sampah di selokan, Mbak Azizah membuang sampah di sungai, apa dampaknya coba? Ya, sungai akan meluap, kemudian akan terjadi banjir ketika
ada hujan deras. Nah, itu merupakan salah bentuk kewajiban kita untuk menjaga kebersihan di rumah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, kita harus memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Misal ini sampah organik, ini sampah anorganik, ini sampah kaca, ini sampah plastik, dan ini sampah dedaunan. Biasanya sampah dedaunan ini kita timbun atau kita buat sebagai pupuk seperti itu. Nah, kalau sampah plastik ini biasanya kalau kita bisa daur ulang ya kita daur ulang lagi, atau kita bisa membuat kerajinan tangan melalui sampah ini. Misalnya Mbak Melati membuat kerajinan tangan melalui plastik. Mbak Melati membuat bunga dari plastik, Mbak Melati membuat bunga dari sedotan, atau Mbak Melati membuat kerajinan lainnya menggunakan barang bekas yang ada di rumah. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan barang bekas ya. Barang bekas itu bisa bernilai tinggi ketika kita memanfaatkannya dengan baik seperti itu ya. Jangan cuman kita bakar terus itu kan bisa menumpuk gitu ya. Kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan dan mengolah sampah ya, benar sekali. Dengan menjaga kebersihan atau dengan kita bergotong royong membersihkan rumah, ini tuh juga dapat membantu ibu meringankan pekerjaan rumah ya. Ibu kan capek ya, setiap hari harus mencuci, mengepel, belum nanti masih ngurus yang lainnya. Itu kan lelah sekali ya. Kita sebagai anggota keluarga, kita juga harus berkontribusi, kita juga harus membantu ibu dalam meringankan pekerjaan rumah ya, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga apa? Kewajiban di lingkungan masyarakat. Sekarang Mbak Azizah sebutkan kewajiban apa di lingkungan masyarakat yang harus Mbak Azizah patuhin. Tadi Bu Lintang sudah menyebutkan salah satunya di depan. Apa coba? Ada yang bisa menebak apa? Ya, kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jika kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka kita akan mendapatkan pelanggaran atau kita akan mendapatkan sanksi seperti itu ya. Ketika kita itu akan mendapatkan sanksi atau pelanggaran tersebut, mungkin kita akan dikenakan denda seperti itu. Denda karena kita tidak menaati peraturan lalu lintas tersebut. Misalnya kita tidak memakai helm, kita tidak membawa SIM atau STNK saat berkendara, kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti misalnya sekarang kan banyak ya, contohnya ada anak seusia kalian atau anak yang baru berusia belasan tahun, 11, 12, 13 seperti itu tuh sudah mengendarai sepeda motor. Menurut kalian ketika kita itu mengendarai sepeda motor dan itu belum sesuai atau belum tepat waktunya, itu melanggar lalu lintas tidak? Iya, benar sekali. Kita harus mengendarai sepeda motor itu ketika kita sudah memiliki SIM, sudah memiliki STNK, mengenakan pakaian berkendara yang lengkap. Nah, kita itu namanya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu bukan hanya ketika ada lampu merah kita berhenti, itu bukan ya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas yaitu ketika kita itu mengenakan pakaian yang lengkap, membawa peralatan yang lengkap, memenuhi standar kecakapan lalu lintas dengan baik seperti itu ya. Yang kedua, membayar iuran pemakaian listrik. Nah, kita harus membayar pemakaian listrik, kita harus membayar listrik ini, atau kita mungkin harus membayar tagihan air sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan. Ketika kita tidak membayar listrik atau kita tidak membayar air sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan, maka kita akan terkena denda ya. Kita akan terkena denda di mana kita akan membayar lebih banyak lagi di situ. Kan tidak mau ya kita membayar lebih banyak. Nah, karena kita tidak mau membayar lebih banyak, kita harus ya membayar listrik, membayar air, membayar tagihan, semuanya sesuai dengan tenggat waktu yang disediakan seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Bu Lintang lanjut ke kewajiban yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan apa itu kewajiban yang ketiga? Nah, kewajiban yang ketiga itu yaitu kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga sekitar. Nah, Bu Lintang beri contoh ya, misalnya di lingkungan masyarakat A, misalnya di komplek A itu kita itu harus
berhati-hati saat berkendara. Karena apa? Di situ banyak anak kecil yang berlalu lalang. Biasanya anak kecil itu kan suka ya bermain di jalan, terus bolak-balik ke sana kemari, terus nyebrang ke sana ke sini. Itu kan anak kecil tuh ketika mereka itu udah seneng nyebrang, mereka tuh bakal nyebrang ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, kita sebagai pengguna jalan, kita tuh juga harus memahami kondisi tersebut. Yang pertama, orang tua harus menjaga anaknya ketika dia itu di jalan raya. Mungkin orang tua harus selalu menggandeng anaknya, orang tua harus selalu melindungi anaknya ketika di jalan raya. Biar apa? Ketika ada pengendara lain atau ada pengguna motor lain yang tidak tertib lalu lintas, kita tuh bisa tahu, kita bisa menjaga anak kita, dan kita bisa menjaga keselamatan diri kita juga, seperti itu. Dan untuk pengendara motor, kita itu juga harus berhati-hati, kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Ketika lampu merah ya kita harus berhenti, ketika lampu kuning kita harus bersiap-siap, dan ketika lampu hijau kita itu harus jalan. Dan biasanya ketika di rambu-rambu lalu lintas itu terdapat rambu-rambu orang ya, ada rambu-rambu seseorang sedang berjalan. Nah, ketika rambu-rambu seseorang itu sedang berjalan warna hijau, itu ya kita harus berhenti karena lampu lalu lintas kita menunjukkan warna merah. Dan ketika lampu lalu lintas kita menunjukkan warna hijau, pengguna jalan yang lain yang hendak menyeberang itu hendaknya menengok kanan kiri terlebih dahulu, apakah jalan ini sepi atau tidak, ataukah jalan ini layak untuk kita seberangi atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat yaitu menjaga kelestarian alam. Nah, kita sebagai warga masyarakat, kita perlu nih menjaga kelestarian alam seperti menanam pohon, terus kita juga perlu melakukan tebang pilih ya. Ketika kita itu menebang pohon A, kita juga harus menanamnya kembali gitu. Jadi tidak ada penggundulan hutan. Sekarang Bu Lintang tanya, ketika ada seseorang yang melakukan penggundulan hutan secara liar, apa dampaknya bagi warga sekitar? Iya, mungkin akan menjadi lebih panas ya kan. Biasanya hijau, sejuk, rimbun seperti itu tiba-tiba panas seperti itu. Alasan yang kedua apa? Ya akan mudah terserang banjir ya, karena tidak ada tidak ada yang membatasi lingkungan tersebut tentang banjir, karena pohonnya sudah dipotong secara liar gitu, jadi gundul semuanya rata, nggak ada yang bisa nanam kembali seperti itu. Yang selanjutnya ada apa? Yang selanjutnya yaitu bersikap sopan. Kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai kaum yang lebih muda, tentunya kita harus menghormati seseorang yang lebih tua. Bagaimana cara kita menghormati? Bukan seperti itu ya Mas Edo, bukan ada orang tua terus kita hormat seperti ini, bukan seperti itu. Bagaimana cara kita menghormati seseorang yang lebih tua? Ya, kita menghormati seseorang yang lebih tua itu dengan cara kita misalkan mendudukkan badan, atau ketika kita bertemu seseorang yang lebih tua kita bisa membungkuk, menyapa, dan lain-lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, hak kewajiban kita sudah pelajari. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa? Sekarang Bu Lintang mau tanya. Ya, tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung sesuatu. Misalnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan. Setiap Indonesia kan memiliki 6 agama ya. Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, apalagi Hindu, dan Buddha. Nah, setiap umat beragama ini perlu bertanggung jawab kepada Tuhannya masing-masing, seperti itu. Dan kita juga harus mentoleransi antara umat beragama satu dengan umat beragama yang lainnya. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya apa? Ya, tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian, atau kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Itu sebagai sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus tanggung jawab kepada negara kita sendiri. Nah, kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini ada yang mau bertanya tidak?
Tidak ada yang mau bertanya? Ya udah, Bu Lintang akan lanjut tentang pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Namun sebelum Bu Lintang menjelaskan tentang ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan diskusi kelompok. Nah, sekarang Bu Lintang mau menyusun kelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 ya. Kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Seperti itu. Apakah kalian paham? Ya, kita mulai dari kanan Bu Lintang terlebih dahulu ya. Nah, silahkan ketika kalian sudah berhitung, tentunya kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kanan Bu Lintang, kelompok 2 di sampingnya, dan selanjutnya sampai kelompok 5 ada di sebelah kiri Bu Lintang. Seperti itu. Nah, di sini Bu Lintang akan membagikan LKS. Nah, apa itu LKS? Lembar kerja siswa. Nah, Bu Lintang akan membagikan LKS pada setiap kelompok. Setiap kelompok berhak membaca dan menjawab pertanyaan yang ada di LKS tersebut. Nah, di sini ada diskusi kelompok terkait pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Bu Lintang akan membagikan dulu. Ada yang membantu Bu Lintang untuk membagikan LKS? Ya, silahkan nih. Mas Ridho, silahkan bantu Bu Lintang. Ya, di situ pada halaman pertama kalian bisa buka ya. Di situ ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti ini. Di sini ada pasal 27 sampai pasal 32. Kalian baca, kemudian kalian diskusikan bersama kelompok. Seperti itu. Bu Lintang akan membimbing dalam jalannya diskusi. Apakah semua sudah selesai menjawab kolom pertanyaan yang ada di LKS? Sudah. Nah, ketika kita sudah selesai, kita bisa diskusi kelompok besar ya. Jadi kita akan melakukan presentasi terkait pasal-pasal yang ada terkait pasal-pasal yang sesuai dengan kolom pertanyaan tersebut. Silahkan kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, setelah selesai kita melihat presentasi dari kelompok barusan, alangkah baiknya kita bermain. Nah, Bu Lintang akan menyediakan permainan bernama Circle Congklak Kahak Tawab. Nah, Circle Congklak Kahak Tawab ini untuk merangsang peserta didik memahami materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab lebih lanjut ya. Nah, peraturannya di sini ada 4 macam kartu. Nah, kartu biru, kartu hijau, kartu merah, dan kartu pink. Nah, kartu pink ini berisi tentang informasi di mana nanti peserta didik dapat cukup membacakan dengan lantang terkait materi yang ada di kartu pink ini. Kemudian ketika peserta didik mendapatkan kartu hijau, peserta didik harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu hijau. Nah, kartu hijau ini bernama kartu cerita. Kartu cerita, peserta didik dapat menceritakan pengalaman pribadi terkait pelaksanaan hak, tanggung jawab, dan kewajiban di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada kartu merah. Kartu merah ini berupa kartu pertanyaan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini. Dan yang selanjutnya ada kartu biru. Nah, kartu biru ini merupakan kartu bergambar di mana peserta didik harus menganalisis gambar yang ada di kartu ini. Nah, permainan ini seperti permainan dakon ya. Kita cukup memutarkan permainan tersebut. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke permainan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi permainan. Ya, kita akan bermain apa, Mbak Melati? Circle Congklak Kahak Tawab. Ya. Permainan Circle Congklak ini sama seperti permainan apa, Mbak Rati? Permainan dakon. Ya. Jadi sistem bermainnya itu sama kayak bermain dakon. Di sini ada yang udah pernah bermain dakon belum? Pernah semua kan? Tentunya bisa kan bermain dakon? Ya, benar sekali. Karena tadi kita udah mempelajari materi apa saja yang udah dipelajari dari tadi Mbak Melati? Kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Ya. Nah, jadi di permainan ini tuh untuk mematangkan kita bagaimana kita memahami materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai wujud apa Mbak Melati? Sebagai wujud pemahaman kita, sebagai wujud bentuk eksplorasi kita dari materi tadi. Nah, kita langsung saja bermain ya. Kita melakukan
Home Pimpa dulu agar kita tahu siapa pemain utamanya ya. Yuk. Home Pimpa Alayum ke brand Mbak Melati nomor 1. Mbak Ranti ayo kita ping shoot. Bu Lintang nomor 2, Mbak Ranti nomor 3 ya. Yuk dimulai dari Mbak Melati. Ya, mendapat kartu merah. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sesuatu yang wajib kita lakukan. Sebagai bentuk Tanggung jawab. ya, sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk pemenuhan norma dan ketentuan yang ada. Yuk, selanjutnya Bu Lintang. Bu Lintang nomor 2. Bu Lintang dapat kartu ini. Ini adalah bentuk apa? Ini merupakan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Coba di Indonesia punya berapa agama? Ya, sebutkan Mbak Ranti, agama apa saja? Iya, Mbak Melati? Katolik. Terus Kris? Terus? Hindu. Terus? Buddha. Dan? Konghucu. Nah, dari 6 agama tersebut kita harus saling menghormati, kita harus saling mentoleransi antara agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, dalam agama ini meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu kesatuan, seperti itu ya. Seperti pengamalan Pancasila nomor berapa Mbak Melati? 3. Kok ketiga? Ke-1. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Melati. Ya, selanjutnya Mbak Ranti. Ya, diambil lagi. Ini diambil lagi, muter lagi. Diambil lagi. Sini. Diambil lagi. Ambil lagi. Sampai kosong ya, sampai benar-benar ngisi yang dikosong. Nah, ambil lagi satu. Ya, ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Main lagi. Nah, ini diambil. Wah, banyak. Mbak nanti dapat banyak terus. Gak apa-apa masuk. Nah, 1, 2. Nih, Mbak. Nanti dapat kartu pink. Coba dibaca. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, benar. Tepuk tangan untuk semuanya.
Mau lanjut lagi nggak permainannya? Sudah? Nah, karena kalian sudah bermain, kalian sudah mendapatkan materi, sekarang Bu Lintang akan memberikan latihan soal ya, sebagai bentuk pemahaman kalian. Nah, kalau kalian sudah paham, berarti kalian sudah bisa lanjut ke materi yang berikutnya ya. Oke? Oke, siap. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Yang dapat Bu Lintang sampaikan, apabila ada salah kata, Bu Lintang mohon maaf. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Kalian harus menanamkan pada diri kalian sendiri bahwasanya aku mampu, aku bisa, dan aku dapat melakukan itu. Nah, kalian jangan mengeluh dulu terhadap apa yang kalian lakukan saat ini, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.